Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan, serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena gelarnya atau simbol-simbol yang manusia berikan kepadanya. Tapi mereka yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah sudah berikan kepada kita. Takwa juga bisa diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, adapun judul khutbah Jumat kita sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh IKADI Kota Pekanbaru, temanya mengenai masuklah Islam secara kafah. Ini sesuai dengan sebagaimana tadi yang dibacakan di awal oleh khatib di surat Al-Baqarah ayat 208. Perintah masuk Islam secara kafah itu sangat jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-Quran. Yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudkhulu bisilmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Kalau pada hari ini kita menyaksikan, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, mungkin di keluarga, mungkin di masyarakat kita, mungkin di bangsa dan negara kita. Mengapa persoalan itu seolah-olah tidak pernah selesai dan tidak pernah ada habisnya?
Karena bisa jadi kita menggunakan referensi yang salah. Karena bisa jadi kita menggunakan cara-cara yang salah. Teori-teori yang salah dalam menyelesaikan permasalahan. Saya berikan contoh. Mengapa kasus korupsi di Indonesia seperti tidak ada habisnya? Walaupun sudah dibentuk lembaga yang namanya KPK, tetapi yang namanya korupsi ini terus terjadi secara berulang-ulang. Karena kita tidak menggunakan hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana hukuman ketika orang mencuri. Nabi Muhammad sudah tegas dan menjelaskan. Seandainya Fatimah anakku yang mencuri, maka aku yang langsung memotong tangannya. Artinya kalau memang kita bisa gunakan pendekatan teori hukum tentang orang yang melakukan perbuatan korupsi dengan cara potong tangan, saya meyakini pasti tidak akan lagi ada orang yang mau melakukan perbuatan korupsi. Karena begitu terasa beratnya. Belum lagi nanti pada aspek psikologis dan moralitas dia. Ketika tangannya buntung karena ternyata dihukum karena korupsi. Kalau hari ini kan hukumannya ringan. Bahkan pengadilan hari ini juga pengadilan yang bisa dimainkan. Dengan cara membayar sejumlah uang, tuntutan, hukuman bisa dikurangi. Bahkan ketika dia masuk ke dalam lapas, di lapas juga bisa dimainkan untuk bisa keluar masuk penjara. Ini diakibatkan karena sistem hukum tidak menggunakan sistem hukum Islam. Berarti apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Kita harus punya kesadaran bahwa Islam ini adalah sumber referensi yang sempurna, yang sumul. Maka dia mencakup sistem politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan juga pengelolaan sumber daya alam. Semua mencakup, ada di Islam. Hanya saja kita selama ini tidak mau menggunakan, bisa jadi pertama memang tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena memang sistem pendidikan kita didesain untuk menjadi orang-orang yang sekuler, memisahkan antara agama dan pengetahuan. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Barangkali kita dulu masih ingat tentang bagaimana teori tentang adanya manusia di bumi. Dan kita mungkin semuanya belajar. Ada namanya teori Darwin yang menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ini kan pemikiran sekuler. Dan pada hari ini fenomenanya sangat luar biasa, di mana yang namanya LGBT itu sudah mulai diakui eksistensinya. Transgender, merubah jenis kelamin, sudah diakui eksistensinya. Bahkan mereka sedang berupaya untuk bisa bagaimana agar sesama jenis itu disahkan, dihalalkan untuk menikah di negara kita. Ini sangat bahaya. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Bahkan sejumlah podcast yang sekarang ini kita bisa saksikan di YouTube itu seolah-olah mempropagandakan, mempromosikan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas, nyata-nyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seolah-olah merupakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itu pertama kita harus punya kesadaran bahwa hadirnya Islam adalah membawa rahmatan lil alamin. Hadirnya Islam itu adalah memberikan kemanfaatan, menata kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya. Makanya ini sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah pernah mengatakan kepada malaikat bahwa akan menciptakan manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin,
untuk mengatur dunia ini dengan baik, maka referensi ataupun sumber rujukan yang paling benar itu adalah sumbernya dari siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan alam ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Maka dari itu harus kita punya kesadaran nih sebagai umat Islam, bahwa pemahaman berislam kita itu bukan sekedar hanya sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar membayar zakat atau berangkat haji ke Mekah atau kegiatan-kegiatan ritual lainnya, tetapi mencakup seluruh aspek sistem politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Ada lagi satu persoalan yang ini juga sangat mengkhawatirkan kita, yakni tentang hukum berzina. Di dalam KUHP itu ternyata Kitab Undang Hukum Pidana, KUHP ini dari Belanda, hukumnya sampai sekarang belum berubah. Jadi hati-hati nih Pak RT ataupun tokoh masyarakat yang ada orang berzina di lingkungan kita. Ini suka sama suka statusnya ya, belum bersuami dan belum beristri. Kemudian kita aniaya, itu kita yang masuk penjara. Karena dalam hukum tersebut, orang yang suka sama suka melakukan perbuatan tersebut itu tidak ada unsur pidananya. Dan ini pernah terjadi di salah satu perumahan di Kuala, di mana Pak RT harus berurusan dengan polisi gara-gara menganiaya orang yang melakukan perbuatan ini di sebuah perumahan. Ini akibat apa? Hukum kita itu memperbolehkan. Innalillahi. Jadi kita sangat khawatir. Jadi kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Banyak kalau kita lihat bagaimana kita ini akan disekulerkan. Kita ini dibuat Islamnya liberal. Jadi anak-anak muda yang bawa Al-Quran, yang pakai baju koko, yang mulai memasang jenggot, ini kan sunnah. Itu seolah-olah dituduh seperti teroris. Dan berbagai macam fitnah yang dilakukan dengan cara menyebutkan bahwa organisasi-organisasi Islam itu berafiliasi dengan teroris. Ini membuat kita menjadi Islamofobia. Takut kita masuk Islam secara kafah. Karena ini memang adalah desain orang-orang Barat, desain orang-orang Yahudi, yang mereka tidak akan pernah senang terhadap umat Islam sampai kita mengikuti milah mereka. Nah, bagaimana upaya kita kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah? Karena ini berkaitan dengan regulasi, dengan sistem hukum pemerintahan. Maka di Indonesia ada suatu kesempatan yang ini bisa kita lakukan untuk memperbaiki dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Karena perbaikan ini memang harus dari atas. Maka kita berharap kita bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang memahami tentang pentingnya Islam dijalankan secara kafah. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mereka adalah pemimpin yang paham tentang mengapa Islam sebagai sumber rujukan di dalam menjalankan pemerintahan, supaya hadir kesejahteraan. Maka dari itu kita harus bisa memilih, menentukan pemimpin-pemimpin yang nanti bisa memperjuangkan umat. Maka dari itu kita harus punya kesadaran bahwa mari kita peduli terhadap masalah-masalah politik, karena politik ini mengatur sistem kenegaraan kita. Apabila kita tidak menggunakan hak suara kita nanti, berarti sama saja kita menyerahkan kepemimpinan kepada orang lain. Masih ingat ketika pilkada di DKI? Andaikan pemimpin yang terpilih hari ini tidak terpilih, itu yang namanya Alexis tetap eksis sebagai sumber tempat maksiat paling terbesar di Asia Tenggara. Tapi dengan tanda tangan pemimpin yang memahami tentang pentingnya bagaimana syariat itu ditegakkan, itu bisa diselesaikan. Maka dari itu kita terus berusaha berikhtiar dan kita mulai bagaimana juga memberikan sistem pendidikan Islam ini kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga mereka punya kontrol, punya kemampuan mana yang baik dan mana yang benar di tengah informasi yang sangat deras masuk secara cepat, yang kadang-kadang tidak terbendung dari berbagai macam media sosial, YouTube, WA,
Twitter, Facebook, Instagram, ini bisa merubah dan mempengaruhi perilaku kita. Jadi hati-hati, karena orang berperilaku sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Maka kita harus memberikan satu sistem pendidikan agama yang baik kepada anak-anak kita, supaya jangan mereka juga sekuler. Karena kita lihat pada hari ini, anak-anak kita, anak muda itu biasa saja berpacaran, menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat, kemudian mengikuti model artis-artis dari Korea ini. Masya Allah, kita sangat riskan dan sangat khawatir. Maka dari itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, dengan pemahaman tentang bahwa berislam itu secara kafah, maka membuat kita semakin mendalami agama ini, semakin sayang terhadap negara ini, dan semakin terus berjuang menjadikan ataupun mendapatkan pemimpin-pemimpin ke depan, pemimpin-pemimpin yang peduli dan paham terhadap bagaimana permasalahan umat, dan tentunya yang bisa menghadirkan nilai-nilai Islami di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.